Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum menampilkan video, kenalin dulu nih anggota dari tim video. Yang pertama ada Lucy Apriani, yang kedua ada Citra Amelia, yang ketiga ada Indah Deviana, yang keempat ada Rizka Amalia Putri, yang kelima Nasyu Anindya Putri, dan yang keenam ada Anissa. Yuk saksikan video momen gaya pada kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan torsi pada kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu saat kita membuka dan menutup pintu. Ini merupakan gagang pintu. Dan ini merupakan engsel pintu. Jarak antara gagang pintu dengan engsel pintu disebut dengan lengan momen. Saat kita membuka dan menutup pintu pada bagian ujung pintu, terasa lebih mudah. Karena jarak antara gagang pintu dengan engsel pintu berjauhan. Berbeda saat kita membuka pintu pada bagian tengah pintu, terasa lebih sulit. Hal ini dikarenakan dekatnya jarak antara gagang pintu dengan engsel pintu. Dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel pintu, momen gayanya semakin besar dan menyebabkan pintu lebih mudah untuk terbuka atau tertutup. Sebaliknya, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel pintu, momen gayanya semakin kecil, menyebabkan pintu lebih sulit terbuka atau tertutup. Pengaplikasian momen gaya atau torsi pada kehidupan sehari-hari lainnya dapat dilihat ketika baut dibuka dengan kunci. Agar lebih mudah memahami materi momen gaya ini, simaklah ilustrasi berikut. Gaya dikenakan pada kunci, namun kunci tidak bergerak translasi melainkan berotasi mengitari baut. Dalam hal ini, baut dapat dikatakan sebagai titik poros, sedangkan titik yang dikenakan gaya pada kunci disebut dengan titik kerja gaya. Arah dari titik poros menuju titik kerja gaya merupakan titik pangkal dari vektor gaya yang arahnya sesuai dengan dorongan gaya yang dikenakan pada kunci. Vektor F dapat diperpanjang sebagai garis putus-putus. Garis ini dikenal dengan garis kerja gaya. Jika kedua titik pangkal antara vektor F dan vektor R ditemukan, maka sudut yang terbentuk dari keduanya adalah theta. Dan dari titik poros menuju garis kerja gaya, terdapat garis yang tegak lurus. Garis tersebut dikenal dengan lengan torsi. Perhatikan dua kondisi berikut. Besar dari vektor F adalah sama, namun arahnya berbeda. Pada kondisi 1, sistem berputar dengan berlawanan arah jarum jam. Baut terangkat ke atas sehingga arah torsi ke atas dan nilainya adalah positif. Pada kondisi kedua, sistem berputar searah jarum jam. Baut tertanam ke bawah sehingga arah dari torsi pun ke bawah dan nilainya adalah negatif. Gaya dorong diberikan pada kunci dengan membentuk sudut terhadap arah mendatar. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat baut itu berputar. Semakin besar jarak baut dari tempat gaya bekerja, maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan, sehingga baut tersebut lebih mudah berputar. Di sini adalah lengan yang akan menjadi pemberi gaya, sedangkan pusat rotasinya berada pada mulut kunci dan pada bagian ujung kunci. Terjadinya torsi pada saat memutarkan kunci untuk menghidupkan maupun mematikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Contoh pengaplikasian momen gaya dan torsi selain membuka pintu, kita juga dapat menggunakan tutup botol air mineral. Tutup botol air mineral biasanya menggunakan tutup yang diputar untuk pengencangan atau juga digunakan untuk pelonggaran. Lengan kita gunakan sebagai pemberi gaya dan pusat rotasinya berada di tutup botol ataupun juga pada bagian mulut botol. Penggunaan torsi atau momen gaya dalam kehidupan sehari-hari ada juga pada baling-baling kipas angin. Pada kipas angin dapat kita lihat, kipas angin mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar pada baling-balingnya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka angin yang dihasilkan juga akan semakin besar.